warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Naila Izati. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan kampus merdeka, konsep merdeka belajar di perguruan tinggi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah kebijakan pendidikan dan pembuatan keputusan yang diampu oleh Bapak Ahmad Supriyanto, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Baik, langsung saja untuk yang pertama adalah konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk menambah kualitas soft skill dan hard skill peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kultural sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Sedangkan menurut Siregar dan kawan-kawan tahun 2020, sebuah kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program pembelajaran mandiri yang masih ramai dibicarakan di bidang pendidikan. Perbedaannya adalah dalam kampus merdeka ini, mahasiswa diberikan kebebasan selama 3 semester untuk menjalani pendidikan di luar program studi yang mereka ambil. Dengan demikian, konsep umum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah upaya memberikan otonomi pada lembaga pendidikan seperti kebebasan dalam memilih bidang pendidikan yang disukai serta merdeka birokrasi dosen. Salah satu kebebasan dalam memilih bidang yang disukai diimplementasikan dengan program kurikulum yang ditetapkan pada kampus merdeka. Next, pokok-pokok kebijakan kampus merdeka menurut Baharudin tahun 2021. Yang pertama adalah kemudahan pembukaan program studi baru. Yang kedua adalah perubahan sistem akreditasi. Yang ketiga adalah kemudahan perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi yang diambil. Kemudian untuk implementasi konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi yang pertama adalah pertukaran pelajar antar kampus. Yang kedua adalah magang atau praktik kerja di sebuah perusahaan ataupun kolega lain. Yang ketiga adalah bantuan pengajaran di satuan pendidikan, contohnya adalah program kampus mengajar perintis. Yang keempat adalah penelitian. Yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Yang keenam adalah kegiatan kewirausahaan atau membangun sebuah usaha. Yang ketujuh adalah kajian atau proyek mandiri. Dan yang kedelapan adalah membangun desa atau KKN tematik. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Contoh dari implementasi kebijakan Kampus Merdeka adalah program Kampus Mengajar Perintis pada jenjang sekolah dasar. Menurut Widiono dan Irvana tahun 2021, mengemukakan bahwa Kampus Mengajar Perintis adalah program memberdayakan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan pendidikan oleh pihak yang kompeten agar bisa membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar. Kampus Perintis bertujuan untuk membantu keberlangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah yang terdampak virus COVID-19. Kampus Perintis sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengatasi kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh, seperti kurangnya kegiatan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan siswa dan kemampuan interpersonal siswa, sehingga program Kampus Mengajar Perintis ini diharapkan dapat meminimalisasi hal tersebut. Salah satu syarat sekolah yang menjadi mitra program Kampus Mengajar Perintis adalah sekolah yang memiliki akreditasi B. Selanjutnya, permasalahan implementasi kampus merdeka di perguruan tinggi. Yang pertama adalah orientasi tujuan kampus merdeka yang mengutamakan praktik kerja di lapangan sehingga ditakutkan akan menyebabkan tujuan utama pendidikan terkesampingkan. Karena pada kebijakan kampus merdeka ini mahasiswa cenderung dicetak menjadi tenaga kerja yang ahli, bukan pemikir yang kritis. Kemudian, kebijakan kampus merdeka belajar masih bersifat parsial
sehingga masih belum mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah kebijakan kampus merdeka memerlukan pedoman yang mengatur tentang peraturan dan ketentuan pelaksanaan implementasi kebijakan. Melihat kebijakan kampus merdeka ini masih baru, jadi seperti pedomannya itu belum sempurna dan masih perlu disempurnakan lagi. Yang kemudian adalah tantangan berikutnya berupa tantangan internal dari perguruan tinggi. Contohnya adalah tantangan berupa pola pikir yang belum siap untuk menghadapi dan menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang kelima, tantangan terletak pada proses penyusunan kurikulum, yang mana kurikulum pada Kampus Merdeka ini lebih rumit daripada kurikulum kebijakan kampus sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.